selamat malam, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran eklesiologi pada hari Kamis 29 Juni 2023 di kelas Tema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Epaphroditus Bhakti Satoto yang malam ini temanya adalah pakai senjata alat keselamatan. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Kemiri untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Kemiri. Oke, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini kembali di Jum Sema Adonai. Kami mau mendengar pelajaran firman-Mu. Bapa, sadarkanlah kami bahwa hidup ini adalah peperangan rohani yang kami tidak sadar. Setiap saat iblis berusaha menyergap kami. Sadarkanlah kami, Bapa, supaya kami rindu anak-anak-Mu mencari, memakai alat persenjataan, alat keselamatan yang telah Engkau sediakan. Kami tidak pernah memintanya, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, urapilah hamba-Mu yang bertugas. Ibu Ailing juga Engkau pakai sebagai moderator. Berilah deh hikmat mengatur acara ini dari awal sampai akhirnya. Dan juga hamba-Mu, Pastor Epaphroditus Bhakti Satoto juga, Tuhan, urapilah, biarlah setiap kata dan kalimat menjadi rema bagi kami yang mendengar, Tuhan. Dan juga tim IT, Pak Trinity, Pak Kodex juga, Tuhan, beri dia hikmat mengatur peralatan dan perlengkapan semua. Berkatilah kami semua yang di sini, segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu dan mencuri berkat firman kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman-Mu yang sangat mahal ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kita berdoa syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kemiri untuk doanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Epaphroditus Bhakti Satoto. Nah, dipersilakan, operator. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Epaphroditus. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama Bapak Pendeta Dr. Epaphroditus Bhakti Satoto. Lahir di Solo 23 Maret 1963. Biasa dipanggil Bapak Epras. Menikah dengan Ibu Yulianti, dikaruniai 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, serta juga telah dikaruniai 4 cucu, dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Pendidikan. Lulus pendidikan Guru Agama Kristen tahun 1983, Seminari Betel, Jakarta. S1 Sarjana Teologi Seminari Betel, Petamburan, Jakarta tahun 2000. S2 Magister Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, ITKI, Jakarta pada tahun 2007. S3 Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pelayanan sebagai ASN Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar dari tahun 1986 hingga tahun 2023, purna tugas 1 April 2023. Wakasek dari tahun 2017 sampai purna tugas.
menggembalakan di GBI Rehoboth Papan Mas dari tahun 1991 sampai sekarang, dan Villa Bekasi Indah 2 dari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Kabupaten Bekasi, selama 2 periode dari mulai tahun 2012 hingga pada tahun 2022. Menjadi dosen di beberapa STT serta mengajar di PPCO. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Saat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya kepada narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Epaphroditus. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Bu Aling. Sama-sama, Pak. Hari ini kita akan bicara tentang alat keselamatan. Ya, jelas kalau bicara alat keselamatan, kita menyadari seperti yang sudah didoakan tadi, Pak Kemiri, bahwa kita ini siap tidak siap, mau tidak mau, kita ada dalam sebuah peperangan. Kita itu siap dan tidak siap, kita pasti ada dalam sebuah peperangan. Untuk itu, Tuhan berkata kita harus siap sedia waktu, saat, kapan, dan dimanapun kita ada dalam peperangan, kita tidak bisa setengah-setengah antara kalah atau menang. Antara kalah dan menang. Jadi, kalau kita menyadari bahwa diri kita ini adalah dalam sebuah peperangan rohani tentunya, maka kita mesti harus selalu siap. Kita ingat anak sekolah minggu nyanyi, iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita, dia lari sana sini. Berarti musuh kita sesuatu yang tidak kelihatan dalam Efesus pasal yang ke-6. Ya, itu nanti secara khusus akan kita kupas tentunya. Tapi hari ini kita bicara soal tentang alat keselamatan. Kalau seorang bos, seorang pemimpin, dia memiliki pekerja yang mengerjakan tugas dalam pembangunan tentunya, pasti dia dipersiapkan alat-alat pelindung. Seperti helm, ini alat pelindung kepala. Supaya kepala selamat ada alat pelindungnya. Kalau tukang las, ada pelindungnya mata, kacamata. Ya, alat pelindung telinga. Ya, alat pelindung pernapasan, dan ini alat-alat pelindung yang dapat dilihat. Alat-alat pelindung ini adalah alat-alat di mana untuk menjaga keselamatan fisik. Kalau seorang pemimpin, ya, seorang kontraktor atau seorang pemimpin dalam sebuah bangunan, bos, itu dia juga memperhatikan anak buah supaya anak buah selamat. Demikian juga Allah yang kita sembah itu mengerti bahwa kita itu ada dalam sebuah peperangan. Untuk itu Tuhan mempersiapkan alat keselamatan itu, senjata keselamatan itu, ya. Kita lihat alat keselamatan yang dipakai oleh Allah untuk membawa orang masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Jadi supaya manusia itu terus tetap lekat dengan Tuhan, supaya dia terus tetap menang, Tuhan siapkan alat itu. Definisinya apa sih alat itu, alat keselamatan itu?
definisinya adalah jalan atau alat lahiriah yang dapat dilihat. Ya, yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menerapkan buah karya penyelamatan Kristus guna mengumpulkan dan memelihara gerejanya. Gereja Tuhan dijaga, dipelihara melalui yang namanya alat keselamatan. Sebab kita tahu seperti yang sudah kita singgung beberapa minggu yang lalu dengan sebuah pertanyaan, apakah keselamatan itu bisa hilang? Apakah orang itu bisa jauh dari Tuhan? Dipastikan orang bisa jauh dari Tuhan kalau hati pikirannya condong kepada dunia ini. Keselamatan itu adalah hasil dari pergumulan, penyangkalan diri, ketaatan, ketundukan kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan mendapat keselamatan yang sejati, hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Sekalipun kita lihat bahwa keselamatan itu memiliki arti 3 dimensi, dulu, sekarang, dan nanti. Dulu keselamatan dalam arti Yesus mati di kayu salib, kita diselamatkan. Sekarang itu selamat. Kata selamat itu, soter itu, memiliki arti bahwa ada kedamaian, selamat, lepas dari bahaya, lepas dari ketakutan, lepas dari ketakutan mati masuk neraka. Kita dipastikan selamat karena kita mendapatkan evangelion atau Injil itu. Berita keselamatan. Kita tahu keselamatan itu evangelion, berita sukacita. Berita sukacita itu kan diambil dalam dunia peperangan. Kalau 2 kerajaan sedang berperang, maka perempuan, bayi, laki-laki, ibu-ibu ada dalam benteng. Dia rasa takut, rasa cemas antara mati dan hidup. Kalau dia kalah, berarti dia diperbudak, kemudian dia dianiaya, bisa mengalami sebuah kehidupan yang sangat tidak mengenakan. Tetapi kalau kerajaan itu menang, maka ada seorang pembawa berita berkata, evangelion, berita kabar baik. Kabar baik ini tentang keselamatan. Sehingga terjadilah sorak-sorai. Sukacita, itulah evangelion. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Sehingga evangelion itu berita keselamatan, berita sukacita itu, itu berita sukacita dari Tuhan. Kabar baik dari Allah itu. Nah, kabar baik dari Tuhan itu karena Yesus mati di kayu salib bagi kita. Setiap orang itu pasti mendapatkan keselamatan yang percaya. Itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Keselamatan adalah hasil dari kita percaya. Saat kita percaya ada damai, ada ketentraman, sukacita. Dan nanti sekiranya Tuhan memanggil kita, jelas keselamatan itu dapat kita miliki. Seorang sarjana jelas, seorang yang ingin masuk mengambil ijazah sarjana, dia harus kuliah dari awal hingga meraih 140 atau 150 atau 160 SKS. Menyelesaikan skripsi, baru mendapatkan ijazah itu dan disebut sarjana. Demikian juga soal keselamatan ini, jelas ada tugas, ada tanggung jawab, ada action yang mesti harus kita lakukan supaya
keselamatan itu terus tetap kita pegang. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan alat keselamatan itu. Dan alat keselamatan itu harus, alat keselamatan itu harus setiap hari, setiap waktu harus kita gunakan. Dalam Perjanjian Lama menjelaskan bahwa persekutuan dengan Allah, dengan umatnya diatur dalam kebaktian yang berpusat pada bait Allah. Bait Allah untuk dalam ibadah itu salah satu cara Allah bagaimana persekutuan itu terus tetap terpelihara. Merupakan alat keselamatan. Tuhan sediakan bait Allah itu. Sehingga orang yang ingin mempertahankan dia tetap selamat, terus tetap dalam keselamatan itu, dia harus membangun hubungan dengan Allahnya melalui persekutuan. Bait Allah merupakan tempat pertemuan Allah dengan umatnya tidak berlangsung secara magis atau dengan perantaraan daya-daya gaib, melainkan berjalan secara etis, artinya melalui tata susila. Ada liturgi, ada tata cara, ya, ada tata cara yang sudah diatur, tidak secara magis atau daya-daya magis seperti dalam dunia okultisme atau perdukunan. Tetapi adanya sebuah tata ibadah, adanya sebuah aturan ibadah. Dan ini yang ditulis dalam Paulus menulis dalam Korintus, ya, 1 Korintus 14 itu, supaya bagaimana dia memiliki ibadah yang tertib. Ibadah harus tertib. Makanya ibadah harus disusun, diatur, sebab ibadah merupakan alat Tuhan di mana kita dapat terus tetap mempertahankan supaya kita itu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan, itu mereka yang diselamatkan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, ya kalau salah, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang, karena memburu uanglah orang menyimpang dari iman. Jelas, hidup itu sebuah realitas. Ya, hidup itu sebuah realitas. Perut perlu diisi, fasilitas mesti harus kita punya. Ya, yang ngontrak rumah harus dibayar, sekolah harus dibayar juga. Kita kerja sama bos harus betul-betul all out. Memang hidup kita di situ. Itu real, hidup ini real, realitas hidup. Tetapi dalam realitas hidup ini, mari kita tidak meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab ada banyak alasan untuk kita bisa jauh dari Tuhan. Untuk keselamatan itu bisa dalam tanda kutip lepas. Ya. Alkitab mengatakan orang yang setia sampai akhir diselamatkan. Wahyu 2 ayat yang ke-10b itu ya. Barang siapa setia sampai akhir, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Jadi, dalam ibadah itu merupakan sebuah cara Allah memakai tempat itu bagaimana hubungan dengan Tuhan terus tetap terpelihara. Beda dalam Perjanjian Baru, Allah kan mengutus Yohanes Pembaptis untuk memberitakan kabar baik, yaitu tentang kedatangan Mesias. Koordinasi dulu dong.
Udah sejalan. Ya, Mesias. Jadi Yohanes Pembaptis merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang kedatangan Mesias. Dalam pemberitaan tentang kerajaan Allah, Yesus mengkuatkan pemberitaannya melalui mujizat. Mujizat juga merupakan sarana media untuk menguatkan pemberitaan Yesus itu. Kalau Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan barang siapa yang hidup, dia akan hidup untuk selama-lamanya." Itu didemonstrasikan bagaimana Lazarus harus 4 hari dalam kubur dan Yesus membangkitkan Lazarus itu. Jadi dibiarkan Maria Marta menangis. Dan Tuhan memakai peristiwa itu untuk menyatakan mujizatnya. Dibiarkan Petrus dan kawan-kawan tidak mendapatkan ikan. Lukas pasal 5 itu. Sehingga Tuhan, tebarkanlah jalanmu lebih dalam. Dan dia mendapatkan ikan. Dan mujizat itu terjadi. Dan Yesus berkata, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Jadi mujizat itu dalam tanda kutip sebagai alat untuk meneguhkan pemberitaan, meneguhkan akan berita yang disampaikan. Demikian juga dalam hidup kita akan dapat bersaksi Tuhan menyembuhkan kita. Bagaimana kalau kita tuh tidak dibiarkan kita sakit? Dibiarkan kita sakit dalam tanda kutip Tuhan tidak sewenang-wenang. Mungkin kecerobohan kita, ya mesti kita tidur cukup, enggak tidur cukup, ya. Udah tahu kolesterol tinggi, makan sate kambing 30 tusuk, kemudian darah tinggi, udah tahu gulanya itu tinggi, ya, hipertensi tinggi, harus tidak boleh makan ini, makan itu, terus ceroboh makan, sakit. Itu bukan Tuhan yang buat, itu dalam Yakobus pasal yang pertama. Kalau kamu dicobai, jangan mengatakan pencobaan datang dari Allah, tetapi pencobaan datang dari diri sendiri. Nah, Tuhan kadang biarkan itu untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu menyembuhkan kita, Tuhan melawat kita, Tuhan menguatkan kita. Bahkan Tuhan kadang-kadang biarkan kita dalam keadaan kekurangan, Tuhan biarkan kita dalam keadaan banyak hal yang harus kita selesaikan gitu ya. Dan Tuhan mencukupi. Dan kita bersaksi, dialah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Bagaimana kita bisa berkata Allah yang mencukupi kalau Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan empty, kosong, dalam finansial tentunya. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita itu di luar rencana Tuhan. Tuhan bisa memakai peristiwa demi peristiwa menjadi alat keselamatan. Peristiwa demi peristiwa dapat dipakai Tuhan bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dalam kita membangun dengan Tuhan itu bukan hanya melalui ibadah di gereja, tetapi melalui peristiwa demi peristiwa. Tapi satu hal yang mesti harus kita tahu Bapak Ibu,
bahwa mujizat Tuhan itu tidak diobral murah. Setiap mujizat itu pasti punya rencana Tuhan. Mujizat itu untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Kalau seandainya seorang dikatakan sajalah Bu Heni ya contohnya, dia punya karunia menyembuhkan. Kemudian dia masuk rumah sakit berdoa dalam nama Yesus, terus yang seluruh rumah sakit didoakan terus sembuh semua dan pulang. Itu dokter tidak kepake. Obat-obatan tutup. Toko obat juga tutup. Karena ada orang Kristen yang punya karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan itu tidak diobral murah. Itu bisa mengacaukan tatanan kehidupan. Jadi jangan dikit-dikit nunggu mujizat Tuhan. Sampai-sampai, kenapa sih kamu kok belum menikah? Udah umur 30-40 tahun belum menikah. Saya tunggu mujizat Tuhan, Pak Pendeta. Maksud lo, iya, biar ada orang tumpang tangan kepada saya. Mudah amat. Kadang-kadang orang itu kurang menghargai Tuhan. Tuhan itu dianggap gampang saja, saudara. Jangan menunggu mujizat Tuhan. Betapa tidak pandainya kita. It's not smart, stupid. Kalau ada orang punya gaji 10 juta, yang kemudian gajian tanggal 2, masuk mall, habis, tanggal 3, dia bilang, Tuhan burung di udara dipelihara. Bunga bakung dipelihara, Tuhan juga pelihara saya. Itu tidak cerdas. Aku tunggu mujizatmu Tuhan. Itu ngawur bin salah. Mujizat Tuhan tidak diobral murah. Kita harus real, hidup ini realitas nyata. Kita harus punya program, cara mengatur segala sesuatunya. Mujizat Tuhan disebutkan tanda, yaitu pemberitaan firman dengan cara yang kelihatan. Yang saya katakan tadi. Ya. Orang dapat melihat Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Dibiarkan dalam Matius pasal 8, murid-muridnya menghadapi gelombang kehidupan, gelombang angin sakal, angin yang datang berlawanan arah. Ya. Dan Tuhan berkata, di manakah imanmu saat semuanya teduh? Air yang bergelombang itu menjadi teduh, itu cara yang kelihatan. Sehingga dengan cara itu orang tahu, oh Tuhan itu berkuasa atas alam. Nah, Bapak Ibu, mujizat Tuhan Yesus menjadi alat untuk memimpin orang percaya kepada keselamatan. Memimpin orang percaya kepada keselamatan. Dengan mujizat-mujizat itu semakin mengenal bahwa Tuhan itu ada, hadir, dan Tuhan itu bekerja. Tuhan kita itu bukan yang transenden, yang hanya duduk di surga, diem tanpa kerja. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang transenden dan imanen. Allah yang juga ada dalam bersama kita yang namanya Immanuel itu. Bahkan Allah itu menguatkan, meneguhkan, membawa kita terus tetap lekat dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19-20. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Mana ada ajaran yang seperti itu? Allah Bapa di surga, Yesus Kristus menyertai kita, dan Roh Allah ada di dalam hati kita. Kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Artinya apa? Ada sukacita.
Ya. Dan melalui mujizat-mujizat itu. Apa sih mujizat itu? Kalau ditanya Pak Pendeta, mujizat itu apa sih Pak? Mujizat itu sesuatu yang irasional jadi rasional. Yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Wah, rasanya nggak mungkin loh. Tapi kok bisa ya? Itu mujizat. Ya, itu mujizat. Jangan kita melihat mujizat itu yang spektakuler, mata buta terus melek. Ya. Terus kemudian orang yang timpang jalan, itu mujizat juga. Tapi mujizat yang spektakuler. Tapi hidup kita dari hari ke hari itu hanya oleh anugerah Tuhan. Rasanya kalau saya mikir, gaji saya segini kok, saya bisa hidup sampai sekarang ya. Anak-anak bisa kuliah. Dari mana itu? Nah, itu rasanya irasional. Nggak masuk akal. Ya, saya kalau mikir begitu, saudara, rasanya nggak masuk akal. Saya bisa melayani, bisa begini-begini. Kalau melihat gaji saya sebagai pegawai negeri, waktu itu tidak mungkin saya bisa begini. Anak-anak bisa kuliah, sekolah, ada gereja, ada pelayanan. Saya bisa melayani. Itu satu anugerah yang saya pikir nggak masuk akal. Saya juga kadang-kadang juga pikir juga, saya bisa juga ya selesaikan S1, S2, S3 ya. Akte 4 itu 2009 itu habis S2 saya ngambil akte 4 di UGI. Ya, kok bisa ya? Kok bisa saya pikir itu? Kayaknya nggak masuk akal. Ya, mujizat bukan hanya hal-hal yang spektakuler, tapi yang rasanya nggak masuk akal. Kok bisa terjadi demikiannya? Ketika saya ada ngambil gereja itu, gereja mau dijual sama orang yang tak seiman, itu orang yang pelit, minjamin duit. Ini Pak, pinjamin duitnya. 50 juta. Rasanya nggak mungkin dia bisa minjemin. Orang pelitnya setengah hidup. Rasanya nggak mungkin gitu loh. Ya, di bank pun secara rasio nggak mungkin saya dapat pinjaman sampai sekian ratus juta. Nggak mungkin, tapi kok bisa? Itu mujizat. Oh, saya mengalami banyak mujizat. Bukan yang tadinya mati terus saya bangkitkan, bukan itu. Dalam pelayanan hampir 32 tahun saya melayani Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang saya alami. Nah, mujizat-mujizat itu membawa kita semakin memahami, mengerti arti keselamatan itu. Nah, setelah persekutuan Allah dengan umatnya seperti terjadi seperti dalam perjanjian lama, yaitu melalui ibadah. Dalam PL yang menjadi pusat kebaktian adalah bait Allah dengan segala peraturan-peraturannya. Jadi tidak magis. Ibadah harus disusun secara rapi. Ibadah harus sesuai dengan liturgi yang ada. Tidak lagi seperti yang penting Roh Kudus bekerja. Ada orang ibadah itu sampai berjam-jam gitu, saudara. Saya biasa belajar tertib ibadah itu. Dulu saya dari GKJ, Gereja Kristen Jawa, di Solo. Saya tahu ibadahnya tertib. Ibadah saya pun di BGBI saya buat minimal 1,5 jam. Nggak boleh lebih, maksimal itu 1,5 jam itu. Jadi kita udah atur. Sebab apa? Sebab jemaat kan punya keperluan. Satu kali saya disuruh khotbah. Saya membawa uang sekitar berapa begitu, 3-4 juta itu karena anaknya adik ipar dalam keadaan koma. Ya, ibadah karena saya ibadah, saya dulukan ibadah dulu lah gitu. Dan mendadak itu. Itu pemimpin pujiannya lama sekali. Kesaksiannya lama sekali. Kalau saya terlambat dikit, out itu. Akhirnya saya khotbah hanya berapa menit langsung saya kabur. Ibadah harus diatur dengan rapi, tidak boleh.
Tidak boleh lama-lama. Segala peraturan-peraturannya diatur dengan rapi. Ya. Jangan membosankan. Gereja ini kan kita ke eklesiologi soalnya. Gereja harus diatur dengan rapi. Nggak boleh yang penting Roh Kudus bekerja. Akhirnya sampai 2 jam, 3 jam. Kalau suaminya belum dikasih, misalnya biasa pulang jam 12, kemudian ibadah sampai jam 1, suami kelaparan pulang, tidak jadi damai, bisa berantem rumah tangga. Karena ibadahnya ngaco. Dalam PB, Kristus telah datang untuk memenuhi segala tuntutan Taurat dan ketetapan-ketetapannya. Kristuslah yang menjadi rumah Allah yang sejati, karena di dalam Kristus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Kristuslah yang menjadi imam besar yang menjadi tebusan segala dosa. Dialah kepala gereja. Ya. Kristus datang untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Tuhan Allah. Dialah menjadi pusat persekutuan. Nah, ini dalam Rom 5 ayat yang pertama itu ya. Karena iman kita didamaikan dengan Allah. Kita dibenarkan. Dibenarkan itu kan dikaiusani. Yang salah dianggap benar supaya kita didamaikan dengan Tuhan. Wah, itu doktrin yang dahsyat itu, saudara. Kata didamaikan itu, kata dibenarkan itu yang saya sudah singgung minggu yang lalu diambil dari dunia penghakiman. Yang salah dianggap benar. Waduh. Karena Kristus, karena dia telah mati bagi kita. Ya. Eloi Eloi lama sabatani, ketika Yesus ada di kayu salib. Semua dosa ada di dalamnya. Supaya kita damai dengan Allah. Ya. Supaya kita dibenarkan dengan Tuhan. Yesuslah pusat persekutuan kita dengan Allah. Hubungan di antara Kristus sebagai kepala gereja dengan gerejanya pada hakikatnya bersifat rohani. Namun pelaksanaannya terjadi dengan perantaraan alat-alat lahiriah juga. Yang nanti minggu depan itu alat persekutuan itu kita bicara soal sakramen. Hari ini kita bicara senjata keselamatan itu firman Tuhan. Nah, Kristus sendiri mempergunakan perantaraan pelayanan manusia, oleh sebab itu dialah yang memanggil baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan. Supaya orang kudus diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam arti bahwa alat-alat yang Tuhan pakai, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, ya, itu merupakan alat di tangan Tuhan, penyambung lidah Tuhan, di mana olehnya iman kita dipelihara, supaya kita terus tetap terjaga dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bisa tidak ibadah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau kita bisa tidak membaca firman Tuhan sehari, 2 hari, 3 hari. Saya jamin kita jauh dari Tuhan. Kita emosional, gampang marah, gampang tersinggung, gitu, saudara ya. Cari kambing putih, salah kambing hitam, cari kambing hitam, nyalain orang, ya, tidak mau ngalah sama suami, tidak mau ngalah sama istri, tidak mau belajar rendah hati, sombong, karena jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, alat-alat yang Tuhan tempatkan, berikan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan salah satunya melalui Shema Adonai. Jadi yang selalu mendengarkan Shema Adonai itu terus imannya terpelihara, imannya terjaga. Ya. Imannya terjaga. Masa kita harus nyanyi kayak anak sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu harganya. Sebab firman itu menjadi alat.
Adapun yang termasuk alat-alat keselamatan adalah pelayanan firman Allah dan pelayanan sakramen. Tuhan Yesus sendiri memberitakan firman Allah dengan sabda dan mujizat. Sabda dapat didengar, sedang pemberitaan firman yang dengan mujizat dapat dilihat. Pemberitaan firman Allah menjadi alat Allah. Dengan mujizat dapat dilihat. Pemberitaan Allah menjadi alat Allah untuk memberikan keselamatan. Ya, firman Allah yang menjadi alat untuk diselamatkan. Sola gratia, sola scriptura, sola fide. Ya. Rom 1 ayat 16-17. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil-Injil dan kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Baik orang Yunani maupun orang Yahudi. Oh, itu alat keselamatan firman Allah. Jadi firman itu menjadi alat. Kalau firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Rema itu adalah pesan khusus yang harus kita kerjakan. Kalau logos itu kan ilmu. Kalau mengerti logos secara ilmu saja, dia akan menjadi komentator. Dia pintar. Secara logika dia bisa ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Itu tidak menjamin masuk surga loh. Kalau yang menjamin masuk surga, pinter debat ayat, tidak melakukan, itu nggak bisa mengubah. Yang bisa mengubah firman itu adalah kuasa Roh Kudus dalam hati kita yang kita jadikan rema yang mesti harus kita lakukan. Kalau hanya menjadi logos, ilmu, itu sains, pengetahuan, mengerti secara afektif dan kognitif, menjadi perdebat ulung. Akhirnya menjadi SOMBONG, sombong, merasa lebih dari yang lain. Dosanya nggak pinter. Katanya S3, oh nggak pinter. Loh, S3 itu tidak, sekalipun profesor pun, tidak semua mengerti firman Tuhan. Pemberitaan firman Allah menjadi alat untuk memberikan keselamatan dalam arti firman itu akan menjadikan keselamatan bagi kita kalau firman itu kita lakukan menjadi rema. Yang saya sudah katakan Rom 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu rema. Jemaat Laodikia itu merasa hebat, merasa kaya. Laodikia itu dari kata laos dan dukia, demokrasi. Orang-orang yang memimpin dirinya sendiri. Ketika terjadi gempa sama kaisar dikirim duit nggak mau. Saya kaya, saya cukup. Dia merasa hebat, merasa pinter. Tapi dikatakan Alkitab Wahyu 3 itu ya kalau salah ya, Wahyu 3 ya. Kamu telanjang, kamu buta, oleskan minyak dengan firman. Pakai pakaian putih. Dia merasa hebat. Nah ini loh, kalau kita hanya mengerti keselamatan itu hanya dalam arti ilmu. Kalau hanya dalam arti ilmu tidak menjamin masuk surga. Kalau menjamin masuk surga pinter Alkitab. Lah nanti dosen-dosen teologi ya, pendeta-pendeta yang pinter ayat, pinter ngomong, hafal ayat, masuk surga dong. Tuhan kan tidak melihat pinter dan tidaknya, bagaimana kita rendah hati, bagaimana firman Tuhan itu kita lakukan. Hormatilah ayah ibumu, kita menghormati, ya. Hormatilah orang tuamu, termasuk pendetamu itu gurumu, gitu loh. Untuk memberikan keselamatan. Firman Allah sebagai Roh Kudus untuk memberikan keselamatan kepada orang beriman.
Dengan perantaraan firman Allah, Roh Kudus menganugerahkan iman dalam kehidupan orang dan menguatkan iman yang telah dianugerahkan. Yang saya sudah singgung minggu yang lalu, iman itu mesti dipertumbuhkan, bertumbuh. Bertumbuhnya dengan apa? Dengan melakukan. Bagaimana sih memberi itu? Kita diperhadapkan orang-orang yang berkekurangan. Kalau melihat saya pun juga kekurangan, tapi bagaimana di tengah kekurangan saya memberi? Itu kita bertumbuh. Bagaimana kita mestinya bisa punya alasan sombong, tapi kita tetap rendah hati. Itu pertumbuhan. Pertumbuhan kita bukan karena kita hafal ayat, bukan karena kita punya jabatan pendeta atau bergelar doktor teologi. Iman kita itu bertumbuh karena kita melakukan firman. Ya, firman yang sejati jelas, Kristus yang telah menjadi manusia. Ya, itu Yohanes pasal 1. Alkitab adalah kesaksian mengenai Kristus dan karya telah menebus dosa manusia. Nah, Alkitab firman Allah karena Tuhan Allah berkenan berfirman melaluinya. Ya, kita boleh berdoa dan seharusnya berdoa jika kita membuka Alkitab untuk dibaca. Tetapi jikalau Tuhan Allah tidak berfirman, kita tidak akan menangkap firman-Nya. Alkitab, khotbah, renungan, dan lain-lain disebut firman Allah dapat mengena dalam hidup kita. Nah, kita sehingga dapat menggerakkan, memperingatkan, menegur, menghibur, mengubah perilaku kita. Kalau Roh Kudus bekerja, kalau firman itu menjadi konsumsi pikiran kita, otak kita, kita menjadi pengkritik-pengkritik. Wah, pendeta ini khotbahnya nggak bagus. Ini pendeta ini mestinya khotbahnya topikal, bukan ekspositori. Firman ini logos, bukan rema. Ini orang yang hanya mengisi otaknya dengan firman tetapi tidak berubah. Saya khawatir orang itu pasti tidak diselamatkan. Sebab apa? Sebab Rom 12 ayat 2, ya, janganlah kamu serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ada pembaruan melalui firman. Kan ironis dong, semakin tahu firman kok hidupnya semakin ngaco. Rajin kebaktian juga rajin judi. Rajin kebaktian juga rajin kepelacuran. Rajin kebaktian rajin maki-maki orang. Rajin kebaktian rajin mencuri. Rajin kebaktian rajin berzina. Itu orang-orang seperti itu. Saya pastikan kalau orang itu tidak bertobat dan mengubah hidup, dia tidak melihat kerajaan Allah. Bentar, saya mau melihat. Ini masih banyak enggak nih? Oh ya, nah sebentar, sedikit lagi. Khotbah dan renungan tidak menerangkan Alkitab dengan benar, artinya tidak dimaksud oleh Tuhan Allah adalah bukan firman Allah dan bukan alat Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia. Kalau firman itu hanya diterangkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Pokoknya percaya pasti diberkati, yang sakit sembuh, ya. Yang sakit sembuh, yang utangnya banyak jadi lunas, yang punya rumah satu jadi 2. Itu keselamatan-keselamatan yang hanya dalam finansial, hanya dalam materi. Itu keselamatan yang dangkal dan itu tidak sesuai firman. Pemberitaan yang demikian dalam perjanjian lama seperti nabi palsu yang tidak membawakan firman Allah dengan benar, melainkan gagasan sendiri. Ya. Pemberitaan yang benar adalah firman Allah adalah alat keselamatan untuk menumbuhkan. Dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Arti manfaat di sini, ya, kata diilhamkan itu kan theopneustos, hembusan, nafas Allah. Jadi penulis Alkitab itu idenya dari Allah.
penulis-penulis Alkitab itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, sekitar hampir 1.500 tahun dari Kejadian sampai Wahyu, sekitar 40 orang lebih dipakai Tuhan untuk menulis Alkitab, tetapi bisa menjadi unity, sebuah kesatuan. Sebab sifat Alkitab salah satu unity. Salah satunya juga infalibilitas. Ini tidak saya tulis di sini. Infalibilitas, tidak mungkin salah. Ya. Bermanfaat itu berarti berguna, berfaedah. Menguntungkan itu dari kata opelimos, profitable. Wah, saudara-saudara, dahsyat saudara. Mengajar, berguna untuk mengajar, didaskalian, doktrin, learning teaching. Kata didasku artinya menggambarkan, memanggil untuk mengambil keputusan, menyapa orang dengan kehendak Allah. Ya, mengajar itu dari kata didasko, yang kita tahu pendidikan, mendidik. Mendidik itu dari kata mendidik itu kan education. Education itu dari didasko. Didasko itu dari kata bahasa Latin educere. Educere memiliki arti dipanggil Quran untuk dibimbing untuk memiliki kehidupan lebih baik melalui pendidikan. Jadi kita mesti harus, kalau hidup kita lebih baik, Bapak Ibu punya anak-anak, sekolahkan setinggi mungkin. Sebab pendidikan itu akan membimbing anak-anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita mesti juga harus dididik firman Tuhan. Memiliki arti memberi makan yang bergizi, itu dukiri. Kalau edukiri, membawa keluar. Karena ada E. Memiliki arti memberi makan bergizi supaya bertumbuh dengan sehat. Itu bukan secara jasmani tapi rohani. Sehatnya rohani kita itu kalau kita mendengar firman. Kalau hati pikiran kita diisi hal-hal yang sehat. Untuk menyatakan kesalahan itu ditegur. Ya, jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, terus kita kena gitu saudara, wah itu ditegur. Memperbaiki kelakuan. Memulihkan sesuatu hal yang digunakan sesuai dengan tempatnya. Hanya digunakan mengoreksi teori dan praktek yang kurang tepat. Diperbaiki kelakuan kita. Mendidik itu tidak diterjemahkan education, educere tadi, ya didasko. Mendidik di sini diterjemahkan paida. Paida itu mendidik seorang anak kecil. Kalau saudara sekolah di PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, dulu saya PGA, itu ada pelajaran pedagogik. Paida itu anak, gogos itu mendidik anak. Seorang anak kecil dengan membimbing dan mengarahkan. Nah, 2 Timotius 3:17 ini yaitu Tuhan membuat manusia kepunyaan Allah, anthropos-theos. Allah memperlengkapi kita itu menjadi manusia Allah, anthropos-theos. Kepunyaan Allah ini diterjemahkan anthropos-theos, manusia Allah. Supaya kita memiliki karakter Allah. Kalau manusia monyet, karakternya monyet. Kalau Spiderman, Batman, karakternya seperti namanya. Catwoman, wanita kayak kucing. Tapi kita anthropos-theos, man of God. Manusia Allah, sebab kita itu imago Dei, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Perbuatan ergon agaton, perbuatan yang berkualitas. Melalui firman Tuhan itu hidup kita berkualitas, cara ngomong, cara bertanya, cara kita menegur orang, itu punya kualitas, tidak mempermalukan. Amin. Haleluya, saya serahkan dulu. Saya bentar, saya stop share. Nah, terima kasih. Wah, Saya puji serahkan mulai Tuhan. Ibu Ya, Aling. makasih Pak Epras, luar biasa materi malam ini menambah pengetahuan kita sekali lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Dalam sesi diskusi, tanya jawab, tapi sebelumnya bagi yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu agar lebih tertib ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dipersilakan
kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya tentang materi malam ini, yaitu alat keselamatan. Saya boleh ya, Sis Aling ya? Ya, silakan Ibu Heni, silakan. Pak Epras, terima kasih, pengajarannya sangat luar biasa. Ya, saya sangat setuju dari pengajaran Pak Epras hari ini betapa pentingnya kita memakai alat senjata Allah yang yaitu dari firman Tuhan ya Pak ya. Nah, saya sangat miris sekali hati saya waktu dulu. Saya waktu ada seorang gembala sidang mengatakan ke saya, Ibu nggak perlulah belajar-belajar lebih lagi, asal Ibu sudah mengerti siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus Ibu, katanya gitu. Nah, puji nama Tuhan, saya tidak mendengarkan nasihat dia, tapi saya tetap belajar. Memang gak gampang, Pak, memiliki pengetahuan akan kebenaran firman ini. Mungkin karena saya bukan terlahir dari orang Kristen ya, Pak ya. Saya kan bisa dikatakan setelah saya dewasa baru saya terpanggil sebagai anak Tuhan. Nah, setelah saya bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, itu sudah mendekati 30 tahun waktu saya ikut sekolah. Salah satu guru saya memberikan tugas untuk merangkum isi Alkitab. Nah, saya sendiri bingung, apa ini kitab Kejadian, apa kitab ini. Karena bertahun-tahun saya ke gereja yang diajarkan cuman tentang khotbah-khotbah, ya aliran kemakmuran gitu ya, bahwa kita diberkati, kita harus beribadah supaya kita beruntung. Kalau nggak beribadah kita akan tidak menerima berkat gitu. Jadi itu yang membuat saya itu mungkin tidak mengerti. Nah, kalau sekarang kan Pak Epras kan menjadi dosen nih ya, juga mengajarkan kepada kami bagaimana tentang belajar firman Tuhan itu secara sistematis dan secara strukturnya yang benar gitu ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan saya Pak. Kenapa gereja-gereja itu ya kebanyakannya tidak mengajarkan jemaatnya secara mendalam secara isi Alkitab, Pak? Itu kenapa, Pak? Beda dengan gereja saya maaf nih Pak, saya sekarang bergereja pindah, saya bergereja ke Presbyterian yang aliran sejarah penebusan. Yang pengajaran firman-Nya Tuhan itu khotbah biasa aja itu pengajaran, Pak. Itu sistem pengajaran. Jadi yang tadinya yang saya nggak tahu isi firman itu, rupanya begitu ya isi firmannya ya. Oh begini ya gitu ya. Nah ternyata setelah saya berada di gereja Presbyterian ini, saya suka mendengarkan gereja dari gereja lain juga yang alirannya berbeda, tapi bukan dari aliran yang saya dulu. Itu juga pelajaran firmannya itu mendalam, Pak. Nah, ini yang saya sesali gitu. Mengapa? Kan pendeta-pendeta itu kan udah disekolahin Alkitab kan, Pak. Kalau Pak Epras pengajarannya saya dengar hari Minggu, bagus itu pengajaran itu, Pak. Nah, itu yang saya sangat iris. Ada apa sebenarnya pada hamba-hamba Tuhan ini sistem itunya nggak ada formatnya gitu loh, Pak. Haleluya. Iya, oke. Yang pertama, Ibu, setiap denominasi gereja itu punya aturan masing-masing. Ada denominasi lain, denominasi gereja, organisasi gereja, menetapkan minimalnya pendeta harus S1 teologi dengan IP sekian. Contoh ya. Pendeta ini akan dilantik jadi pendeta kalau dia sudah sekian tahun melayani
baru dilantik dari PDP, PDM, jadi pendeta penuh. Gitu. Tapi ada juga organisasi-organisasi gereja yang tidak menetapkan pendetanya itu harus sekolah teologi ya. Yang penting melayani, yang penting setia, yang penting mau berkorban, mau belajar dalam tanda kutip belajar yang hanya 1, 2, 3 tahun melalui kursus-kursus yang diadakan di gereja itu. Jadi pemahaman itu yang pertama, ya, peraturan gereja masing-masing. Kemudian yang kedua, bahwa ada banyak pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah itu mohon maaf, eksegesisnya kurang. Eksegesisnya kurang dalam mengeksegesis, menafsirkan, menginterpretasi ayat itu. Bukan mengeluarkan ayat yang di dalam, tapi memasukkan pikiran ke firman itu. Kenapa? Sehingga pengalaman-pengalamannya malah supaya jemaat meniru. Dan pengalaman pendeta, pengalaman hamba Tuhan tidak boleh menjadi patokan. Saudara saya sakit kemarin hampir mati. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Saya sembuh. Tidak perlu ke dokter, habislah. Saya berdoa, saudara-saudara, ketika saya terikat oleh utang piutang. Ada hamba Tuhan yang kirim uang. Dan saudara, nah itu yang menjadi pengalaman-pengalaman pendeta yang menjadi patokan itu membuat orang jadi memiliki pengetahuan yang dangkal. Saya setuju kalau setiap hamba-hamba Tuhan itu diproses bukan hanya melalui kesetiaan, tetapi juga melalui intelektual, melalui kepandaian, melalui sekolah. Jadi ada 2 poin. Yang pertama dari aturan organisasi, ada juga organisasi yang mengangkat pendeta itu melalui seperti apa ya, pembelajar hanya untuk menjadi pendeta itu harus apa ya, masuk pendidikan sekian bulan, 10 kali, 20 kali pertemuan, diangkat jadi PDP. Nah, yang begitu-begitu itu memahami kebenaran firman Tuhan kurang dalam. Mohon maaf saja gitu. Itu Ibu. Pak, terima kasih. Berarti saya teringat, saya kan sekarang kerja di dapur nih Pak. Ya. Mengenai alat yang tadi, saya memiliki banyak alat Pak di dapur Pak. Iya. Saya punya panci, saya punya pisau, saya punya penekuk daging supaya bisa empuk, saya punya congkelan untuk ngambilin daging kepiting segala macam. Nah, saya itu terus terang Pak, saya melihat ya kualitas dari alat-alat ini. Itu sangat penting karena saya pernah pakai sekali, saya beli di toko 99 cent. Bapak tahu nggak kalau di Amerika ini ada toko 99 cent, barang dari Cina Pak. Tuh saya beli itu buat gapitnya si ketoknya kepiting itu. Pecah Pak, prok, karena kualitasnya nggak bagus. Terus bos saya bilang, udah saya beli. Kamu nggak beli karena kamu cheap katanya. Kamu kalau beli yang murah. Padahal duit dia juga yang saya pakai untuk belanja. Terus dia beli yang kualitasnya yang Jerman punya. Memang tangnya tuh panjang, kuat Pak kualitasnya. Nah, ini saya relasikan di dalam hal berarti Alkitab, ilmu Alkitab itu kita tuh harus kuat ya Pak ya. Kalau enggak kita bisa melenceng, kita bisa rapuh ya. Iya. Sama-sama masak sayur asem, capcay lah ya. Ya Ibu Eni masak capcay, Bu Aling masak capcay. Dalam memberi bumbu masakan itu, satu tidak lengkap rasanya beda. Sama-sama mengambil ayat Yohanes 3 ayat 16.
Satu judulnya Kasih Allah. Judul saya saudara-saudara hari ini khotbah saya Terminal Cinta. Udah beda. Ya. Cara menariknya tuh beda. Dalam pengupasan ayat itu juga beda. Nah, bukan hanya alat-alat tadi, tapi bumbu masakannya itu juga harus berbeda. Harus tepat gitu loh. Gitu Iya, Ibu. betul. Iya, ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan yang lain kalau mau Ya, berkomunikasi, mau menanyakan sesuatu silakan Sis Aling, saya ya. kembalikan. Terima kasih Ibu Heni. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang ingin bertanya lagi atau sharing, raise hand terlebih dahulu ya. Ya, baik. Kalau belum ada, saya Pak, Ya, saya ya. yang tanya. Iya. Ini Pak Ebras tadi yang mengenai, apa, yang Ibu Heni bahas bahwa dalam menciptakan suatu masakan, pasti kan bumbunya, walaupun masakannya sama tapi bumbunya beda. Nah, maksud saya kenapa, bisa seperti itu ya Pak? Apa itu karena, dari kualitas imannya ya Pak yang membedakannya ya, seseorang itu untuk, mengerti dalam satu ayat itu apa gimana Pak Epras? Misalnya ayat yang tadi yang Pak Epras bilang mengenai, Yohanes berapa tadi? Nah 3 itu ayat tapi 16. ya heeh, tapi itu, bisa ditangkap berbeda oleh, tiap orang. Itu bagaimana Pak Epras? Bisa seperti itu ya? Oke. Heeh. Jelas kalau ada orang yang belajar masak, belajar masak dengan orang yang tidak belajar masak jelas Mmm, beda. Kelengkapan mhm bumbunya, takarannya, gitu kan ya. mhm, mhm Pasti dipastikan berbeda. Yang yang belajar masak menjadi chef itu mhm, sekian tahun dengan hanya orang yang punya pengalaman 2 tahun, cara masaknya, cara penyajiannya berbeda. Itu mmm, dari segi masak. Dari segi mengeksegesis menafsirkan ayat, mhm itu pun pasti juga berbeda antara orang yang sekolah teologi, mhm mengerti teologi dan mhm tidak mengerti teologi beda. Misalnya salah satu contoh, mhm Yohanes 3:16. Oh mhm Allah itu mengasihi, kasih itu begini, 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 begini itu. Tapi kalau yang eksegesis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia nih. Kenapa ada karena? Berarti ayat sebelumnya dikupas. mhm mhm. Iya benar. Ya, Heeh. karena begitu besar-besarnya seberapa. Kan gitu kan? Iya iya. Kasih-kasih itu agape, eros, philia, apostolergi. Akan dunia, apa yang dimaksud dunia ini? Itu namanya apa ya? Analisa teks. Mmm, Dalam menganalisa teks itu jelas akan dilihat etimologi, akan dilihat eh, arti ayat ini, dunia ini, arti harafiah atau arti kiasan. mmm, Oh, dunia ini maksudnya manusia yang ada dalam dunia ini dan berkarakter dunia. Apa itu karakter dunia? Kupas lagi Galati pasal yang kelima ayat 19. Nah, mhm. gitu. Jadi Iya dalam betul. mendeteksi ayat itu beda-beda orang. Hanya sepintas kilas. Barangkali juga malah pikiran dia dimasukkan ke Alkitab itu. Oh berarti Pengalaman-pengalaman dia gitu loh. iya iya. Berarti memang jelas sekali ya Pak Epras bahwa kita itu memang anak-anak Tuhan ini memang harus belajar, maksudnya, harus benar-benar belajar dan menggali firman Tuhan ya Pak. Iya, Bukan hanya mendengar dari ya khotbah-khotbah tiap minggu aja gitu sudah cukup ya Pak Epras, bener ya? Karena, iya, kalau kita hanya, ikut ibadah yang setiap minggu itu, pengenalan kita akan firman Tuhan itu ya memang benar-benar kurang ya Pak, tidak cukup ya. Kita harus iya. menggali lagi, belajar lagi. Iya, makasih Pak untuk pencerahannya. Nah ini ada lagi yang mau bertanya, Bang Kodek. Iya dipersilakan Bang. Ya, terima kasih Ya Sis Moderator, Sis iya Ali. sama-sama. Selamat malam, Shalom Pak Epafras. Shalom, shalom.
Ya, pertanyaan kodek ini berdasarkan ayat, Pak, dari surat Petrus ini. Petrus, jadi begini katanya di sini, Pak. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ayat itu bacanya begini, Pak. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu Nah, Filipi yang 2 ayat 12, Pak. oh ya, benar, tepat sekali, Pak. Nah, jadi pertanyaannya saya tuh sepertinya simpel dalam pikiran saya, tapi kayaknya untuk mencernanya ini saya perlu bantuan Bapak nih untuk jelaskan. Jadi kalau tetaplah kerjakan berarti sepertinya keselamatan ini kenapa harus dikerjakan, Pak? Dan sampai kapan batas waktunya dikerjakan? Tapi kalau tidak dikerjakan apa konsekuensinya, Pak, atau akibatnya? Ya, Itu, Pak. Terima kasih. oke. Sebentar. Filipi pasal bentar ya, saya lihat bahasa aslinya dulu. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Ya. Oke. Di sini dikatakan taat ya, hupokeusati ya. Ini bicara kerjakanlah keselamatanmu itu, tetap kerjakanlah keselamatanmu itu dalam arti bahwa kita harus berusaha dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh all out mengoptimalkan sepenuhnya untuk mengerjakan keselamatan itu dengan pertumbuhan iman kita, Pak. Keselamatan itu kan bukan titik, tetapi titik-titik. Keselamatan itu proses, sebuah proses. Jadi keselamatan sebuah proses di mana setiap orang bukan sekali dia mendapatkan selamat terus tidak berbuat apa-apa. Di dalamnya harus ada penyangkalan diri, ada kesungguhan lahir baru, bertobat, yang kita hidup dalam kebenaran. Itu cara kita mendapatkan sebuah keselamatan. Bagaimana kalau tidak? Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua dikatakan, jadilah bayi yang baru lahir, yang olehnya kamu bertumbuh, ya. Jadilah bayi yang baru lahir yang ingin air susu yang murni dan rohani, yang olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau tidak bertumbuh bagaimana? Tidak mendapatkan keselamatan. Karena itu Yakobus pasal 1, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Itu mesti dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Itu dalam ayat yang ke berapa tadi? Tadi kan 12 Pak ya. Ayat yang ke-13 saya bacakan Pak ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Loh, kok Allah mengerjakan Pak? Berarti kita enggak usah mengerjakan dong. Kata mengerjakan itu di situ diterjemahkan energon, walking. Energon itu adalah satu kuasa yang dari dalam, memberi kekuatan untuk kita mengampuni, untuk kita lahir baru, untuk kita setia, untuk kita menumbuhkan iman kita. Seperti itu, Pak. Jadi kalau orang lain percaya,
berbuat baik, selamat. Tapi kita percaya mendapatkan hidup kekal, berbuat baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kamu diselamatkan bukan hasil usahamu, tetapi karunia Allah. Kamu diciptakan untuk berbuat baik. Jadi kalau tidak berbuat baik bagaimana? Iman kita nggak bertumbuh. Iman kita tidak mati. Iman kita tidak bertumbuh, iman kita berarti mati. Loh kalau begitu Pak Pendeta, itu gimana orang yang disalib dengan Tuhan Yesus? Dia tidak punya kesempatan untuk bertumbuh. Dia tidak punya kesempatan ikut sema Adonai. Dia tidak punya kesempatan untuk bagaimana dia menyangkal diri. Dan saya percaya dan saya yakin orang yang di samping Tuhan Yesus, ingatlah Tuhan saat engkau masuk ke dalam kerajaan surga, ingatlah akan daku sebagai raja itu. Dia pasti sudah mengenal dan mengerti Yesus. Itu besok kodek ya. Jadi harganya mahal. Keselamatan itu murah tapi mahal. Murahnya apa? Percaya. Tapi mahalnya apa? Melakukan kebenaran firman. Kalau kuliah, itu harus sekolah sungguh-sungguh. Ngerjakan tugas-tugas, ngerjakan rajin, taat sama dosen, kemudian meringkas presentasi sampai 160 SKS, 150 SKS, selesai. Menyelesaikan kurikulum. Nah, kurikulum kita yaitu firman Tuhan. Gitu, Pak. Bagaimana? Iya, Iya. iya. Jelas ya, Pak Iya, Kodek. cukup. Saya berpikir juga Pak, memang berarti tadi coba di awalnya saya baca ayat 12, sepertinya seolah-olah keselamatan itu karena pekerjaan atau usaha manusia. Ternyata di ayat 13 yang mengerjakan itu Allah. Nah, makanya untuk itu makanya saya tanya ke Pak Pendeta. Supaya seolah-olah wah nanti kalau ini manusia bisa sombong karena dia bisa juga menciptakan keselamatan sepertinya gitu Pak. Kalau di ayat 12 tok aja ya kan. Iya. Makanya kita tidak bisa mengambil satu ayat menjadi sebuah dasar gitu, Pak. Konteks Allah lah yang mengerjakan, berarti Allah itu tidak tinggal diam. Allah itu memberikan power. Kuasa itu kan ada 3, Pak. Kuasa itu ekausa. Ekausa itu diterjemahkan hak. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerima dia diberi kuasa. Itu ekausa hak. Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam tanganku. Itu ekausa hak. Kita menerima dia diberi hak menjadi anak Allah, mewarisi kerajaan Allah. Tetapi juga ada kata dunamus, kuasa. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dunamus itu sesuatu yang menguatkan, meledakkan, menghancurkan. Menghancurkan dosa, menghancurkan iri, dan lain-lain. Memberikan kekuatan. Hendaklah kamu kuat-kuat di dalam Tuhan. Itu dunamus. Tetapi kata kuasa yang lain itu juga energon. Allah yang mengerjakan. Filipi 2 ayat yang ke-13. Rom 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu energon. Kuasa yang diberikan Allah dari dalam untuk kita kuat melakukan tugas itu. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa itu energon. Diberikan kekuatan untuk kita melakukan itu. Makanya dalam ulangan pasal yang ke-8 dan 18 ya. Allah lah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk mencari rezeki. Jadi memang keselamatan diberikan kepada kita, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Sebab memang roh penurut daging lemah, kata Tuhan Yesus. Makanya Tuhan memberikan kekuatan dari dalam untuk kita mengampuni, kita menyangkal diri, untuk kita tunduk pada pimpinan roh, untuk kita mau menerima orang lain sebagaimana orang lain ada, kesempatan sombong kita tidak sombong, kesempatan kita maki-maki tidak maki-maki, itu kekuatan di dalam.
Begitu, Pastor Godek. Iya, Bagaimana? Ya, terima kasih Pak iya, Pendeta, terima kasih moderator, iya, kami. sama-sama, Pak. Berarti semuanya anak-anak Tuhan itu memang sudah diperlengkapi banyak ya, Pak. Ya, Asalkan dari kitanya, Pak ya, sikap hati kita itu bagaimana memilihnya. Apakah kita mau menjadi pelaku firman atau tidak, seperti itu ya, Pak. Pas kalau kita memilih untuk mau menjadi pelaku firman, maka kekuatan itu memang sudah diberikan kepada kita dari sejak kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat ya, Pak. ya, Luar biasa ya, Pak ya. Pras. Tuhan mengirim Heeh, rohnya dalam hati kita, Rom pasal 8. mhm, Jadi mhm, sekalipun Ibu Aleng ini di mhm, rumah punya lahan bagus, mhm, kalau tidak dicangkul, dikasih benih untuk mhm, menanam bunga mawar nggak bertumbuh. betul. Harus Iya, dikerjakan. iya. Gitu. Harus mempunyai sikap hati Jadi ya, harus ada mengerjakan. bagian Iya, kita, ada heeh, bagian Tuhan. Gitu loh. betul. Iya, Keselamatan Tuhan diberikan. heeh. Bagian Tuhan memberikan power dari dalam. Iya, luar Bagian kita biasa ya, apa? Pak. Menyangkal diri. Bagian kita ngomong Ya, tidak mikul untuk salib. dosa. Iya, iya. Ya, maksudnya sikap hati kita itu Ya harus sikap. yang benar ya Pak. Iya. Maksudnya karena kita memang sudah diperlengkapi gitu ya Pak ya dengan kuasa Iya. Roh Kudus oleh oleh Allah Bapa sendiri. Dan itu juga seperti yang Pak Pras tadi bilang bahwa eh, itu orang yang ya pertumbuhan iman itu juga dilihat dari kalau kita melakukan firman ya Pak ya. Berarti Iya. kalau orang itu tidak mau, maksudnya pertumbuhan imannya itu bisa dilihat dari apakah dia ini buah dari sikap dia ya Pak. Iya. Menunjukkan bagaimana baru kita bisa tahu iman orang ini bertumbuh apa tidak. Seperti itu ya Pak Pras ya. Jangan melihat, wah sekarang udah jadi pendeta imannya bertumbuh ya. Enggak mungkin lah. Bukan Iya, kita ukuran. lihat balik lagi kita lihat buahnya ya Pak, buah Wah, iya, dari iya, sikap iya. dia, betul. Iya, ini siapa, ada lagi nih Pak, oh Pak Kodek mau nanya lagi, ya silakan Pak Iya, Kodek. masih boleh Iya, bertanya kan Pak iya, Pendeta? Boleh, boleh. silakan. Sharing boleh lah. Kita kan Iya, sharing Pak, kita Pak. iya. Jadi gini Pak, orang Kristen kan berdoa di gereja, melakukan peribadatan lah, pokoknya ngumpul dan besar di keluarga yang Kristen yang taat sebenarnya. Nah, kalau seseorang Kristen itu Pak, dapatkah dia sebenarnya bisa mengalami kehilangan keselamatan Pak? Dan apa penyebabnya kalau dia kehilangan keselamatan gitu? Oke. Udah Pak. Udah itu. Oke. 1 Timotius 6 ayat 10 tadi saya katakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena orang memburu uang, ia menyimpang dari iman. Ia meninggalkan Tuhan karena kesibukan. Jadi Tuhan itu hanya dimengerti hanya dalam pikirannya. Itu 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang pertama maksudnya. Itu ciri orang pada zaman sekarang, orang mencintai uang, orang tidak menghormati orang tua, dia percaya kepada Tuhan, tetapi pada hakikatnya dia memungkiri. Dia kayak ateis. Ateisme tidak, teos Allah, isme ajaran mengatakan Allah itu tidak ada. Ateisme itu ada dua. Ateisme secara praktis dan teoritis. Kalau teoritis dengan dalil-dalil, dia menyampaikan tidak ada Allah. Tapi secara praktis, orang Kristen bisa disebut ateis dalam arti apa? Dia dalam prakteknya tidak pernah melibatkan Tuhan. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia sudah percaya, bertobat, diselamatkan. Keselamatan sudah ada dalam dia. Tetapi bisa lepas. Karena apa? Dia tidak tekun. Wahyu 2 ayat 10b, barang siapa setia sampai akhir. Hitungannya Tuhan itu akhir. Ya. Di Matius pasal 24 itu ingat terakhir juga. Kasih mulai pudar, tapi orang yang setia sampai akhir, ia akan diselamatkan. Kalau orang kuliah, kemudian di tengah-tengah dia keluar, dia nggak akan mungkin bisa disebut sarjana.
Karena dia tidak tekun, Pak. Kalau saya menganut paham, keselamatan itu bisa hilang kalau orang itu tidak tekun. Orang itu keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Apalagi dia murtad meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia pendeta, sekalipun dia punya gelar STH, kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dipastikan dia tidak diselamatkan. Begitu, Pak. Gimana, Pak? Ya, Pak. Makasih Pak Pendeta. Setuju ya. Dalam arti Iya. orang yang tidak setia, Mm-mm. ya Tuhan Yesus saja setia kok. Lagunya setialah, setia sampai mati. Kan lagunya begitu. Seperti Betul, Tuhan Pak. Yesus, setia sampai mati. Lah, banyak enggak orang Kristen yang dalam tanda kutip tidak diselamatkan? Banyak. Banyaknya bagaimana, Pak? Kalau dia hanya Kristen KTP singkatan Kristen tanpa Tanpa persekutuan, pertobatan, iya. tanpa pertobatan juga boleh. Pertobatan, iya. Dia hanya ngomongnya rohani, tapi kelakuannya beda, bukan rohani. Wah, itu, Betul. aduh, saya tuh kadang-kadang ya, saya waktu naik kendaraan umum ya, belum punya motor, belum kan suka naik kendaraan umum. Udah pakai salib gede-gede, ngomongnya soal pelacuran, ngomongnya jorok, saya geleng-geleng ini orang ini. Dari perkataannya orang ini enggak rohani. Perkataannya ini orang enggak beribadah. Perkataannya orang ini tidak menyangkal diri. Ketika saya duduk di depan supir, samping driver, di atas driver itu ditulis ada gambar salib. Tetapi di sampingnya ada gambar cewek yang pakai roknya 90%. Di situ ada, Iya. wah ini orang nggak bener nih. Ini rohaninya hanya sebagai variasi doang gini nih. Betul. Ya, jadi kalau saya masuk ke rumahnya Mr. Kodak ini, masuk ke rumahnya, saya masuk ke dalam. Waduh, ini itu masuk kamarnya saja ada salib besar, ada ayat Alkitab. Wah ini rohani ini orangnya, begitu kan ya. Iya, Pak. Masuk rumahnya Henny, di depannya ditulis Shalom Aleichem. Wah itu kan, wah ini rohani ini. Iya. Jadi dari gaya hidup kita, cara ngomong kita, hiasan rumah kita, itu menunjukkan kita itu rohani atau tidak. Itu Mr. Kodak ya. Iya, betul. Iya Pak Pendeta. Makasih. Iya. Ya, ya. Iya. Oke, makasih Kodek untuk partisipasinya. Sekarang kita lanjut ke Ibu Heni. Iya, silakan Ibu Iya. Heni. Ya, makasih, Sis Aling. Iya, ini mengenai karakter juga, Pak, yang saya ingin pertanyakan. Ini kan Zoom-nya awalnya itu kan Zoom apologet ya, Pak ya. Iya. Yang dimana apologet itu berkumpul gitu. Dan pertanyaan saya sedikit mungkin ini yang menggelitik saya dalam beberapa hari ini, Pak. Umpamanya ada apologet yang meninggal ya Pak ya. Nah kalau dia meninggal, kemudian sepengamat saya selama ini, dia itu kalau berbicara, berdiskusi, dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Suka ngata-ngatain orang lain jelek, yang menganggap bahwa orang lain itu adalah musuhnya dia gitu. Dia memakai ayat memang Pak, ayat yang di dalam Alkitab itu nggak bisa kompromi terhadap pengajaran-pengajaran sesat gitu loh. Memang dia pakai ayat gitu. Nah apakah keselamatan ini akan bisa diambil, akan bisa dia rebut Pak? Ini kan istilahnya di dalam kehidupan kita ini setiap hari 2 menit ke depan atau setengah jam ke depan atau tidur ke depan nanti kita nggak tahu kalau kapan kita selesai kreditnya Tuhan kasih. Pulsanya Ya toh? habis. Pulsanya habis gitu loh. Wifi-nya stop gitu kan. Nah kalau seandainya itu tidak mempersiapkan hari kematian kita, Pak, gimana itu? Jadi alatnya yang dipakai itu memotong dirinya sendiri ya, Pak ya? Iya. Kalau dianalogikan.
Yang pertama, udah Bu Mhm. Ani. Udah Pak, itu maksud saya itu ya Yang pertama, keselamatan seperti yang pertanyaan Bang Godek tadi itu. ya, Keselamatan tuh bisa hilang. Jelas. Iya kan Pak? ya. Nah, iya. Silakan Pak. Yang pertama, mesti dia harus nyanyi hidupku bukannya aku lagi, tapi Tapi Kristus dalamku. dalamku. Iya kan? Ya, Mestinya dia dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Hmm. Hidup kita itu kan fotokopinya Tuhan Yesus. Orang nggak melihat kerendahan hati Yesus, tapi dia melihat kerendahan hati kita. Hmm. Kalau orang menganggap orang lain musuh, apakah karakter Yesus seperti itu? Hmm. That's Kalau dia good point. merasa tinggi hati, Yesus saja sebagai Allah telah merendahkan dan mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2. Hmm. Orang dari perkataannya dan pertanyaannya, orang dapat terlihat orang ini memang tulus bertanya. Ada yang mengetes, ada yang menguji, ada yang mempermalukan, bisa saja melalui pertanyaan-pertanyaan. Sehingga dia berkata, hore saya menang. Saya ini dalam rangka kalau dia berdebat dalam sebuah kuliah, Hmm. tidak menjadi masalah. Kalau dalam kuliah ada ada seorang promotor, ada dosen yang bisa menengahi sebuah perdebatan. Tapi kalau perdebatan itu hanya inginnya menjatuhkan, itu kesombongannya muncul. Dan saya sering melihat seperti itu. Yang tidak masuk rasionya dia di debat habis. Menggunakan ayat pula. Tapi yang seperti tadi, dia hanya menyomot satu ayat. Dia tidak lihat ayat sebelumnya. Atau ayat sesudahnya. Ada ayat jauh, ada ayat dekat. Mesti betul juga kata tadi Ibu Aling. Mesti kita harus belajar. Kalau kita tidak seperti Yesus, bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Bahkan Tuhan sendiri berkata, barang siapa membenci saudaranya, dialah seorang pembunuh. Nah, itu dia, Pak. 1 Yohanes 3 kan itu ya. Seorang pembunuh tidak akan tinggal dalam rumah bapaknya. Jadi saya tidak menghakimi, saya bicara soal kebenaran ayat itu. Hidup kita itu, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Saat kita dalam keadaan kekurangan melihat orang yang miskin, aduh, ayo kita separuh-paruh. Nah, itu nyanyian dilakukan. Berikanku mata seperti matamu, melihat Tuhan di sekelilingku. Berarti dia belum percaya. Aku ingin jadi berkat supaya dia kenal Yesus. Gitu Ibu. Oke. Iya Pak. Jadi saya juga bukan menghakimi ya Pak ya, karena saya melihat itu barometernya dari firman-firman yang tadi Bapak ucapkan itu tadi. Orang yang hidup di dalam Tuhan, otomatis karakternya akan berubah. Pola pikirnya juga pola pikir Allah. Dan dia juga tidak boleh membenci saudaranya. Karena ada seorang apologet nih Pak, saya menasehatkan untuk berdialog secara elegan. Nah, karena dia sakit hati terhadap nasihat saya, dia menceritakan saya ini ke Zoom sebelah dan Zoom sebelahnya lagi. Nah, ada aja apologet yang memberitahukan ke saya, Bapak ini membicarakan kamu ini. Kan kasihan, Pak. Kasihan. Dan kemarin berapa hari yang lalu ajalnya tiba, kreditnya habis, dia berpulang. Saya berpikir, bagaimana dengan Bapak ini ya? Padahal getol banget dia menceritakan tentang Tuhan.
Ya doanya Tapi seperti Yesus. amarah tidak bisa dikendalikan. Kebencian itu mengatain orang lain itu tidak bisa dikendalikan. Nah, itu yang saya sangat sesatkan. Tadi seperti Bapak katakan, orang yang senang ikut masuk ke Jumsema Adonai karena Jumsema Adonai sekarang banyak pengajaran firman. Ya, teman-teman Bapak juga, teman-teman dosen Bapak yang mengajar di sini. Ya, itu termasuk orang-orang yang memilih, tadi Bu Aling bilang, tergantung kita ya, memilih yang mana ya. Ada pilihan di tangan kita nih. Kita mau pilih yang mana nih, pengajaran mana nih. Atau kehendak dunia yang sana banyak menawarkan hal-hal yang lain ya Pak ya. Nah itu yang saya sangat menjadi beban saya. Jadi saya lagi masak Pak, lagi mandi, lagi ini kepikiran saya dengan orang ini Pak. Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia Saya sudah berbuat. mengampuni Pak, tapi saya sangat gini ya Pak ya, mempertahankan, memperjuangkan iman untuk hidup kekal. Makanya kemarin saya membawa renungan itu terinspirasi juga, temanya saya buat itu juga karena kejadian itu. Jadi kita harus berjuang untuk memperoleh hidup kekal itu. Ya oke. Yang jelas dalam Galatia pasal 6, apa yang orang tabur dia akan ia tuai. Orang yang menabur dalam kedagingan akan menuai dalam daging. Dan maut, tetapi orang yang menabur dalam roh akan menerima hidup yang kekal. Jadi hidup kita ini jelas fotokopinya Tuhan Yesus. Jadi kalau seolah-olah setiap hari dalam doa pagi, seolah-olah berkata, Efras, hidupmu tinggal 1 hari ini saja. Kalau kita tinggal hidup hari ini, wah, apa yang harus kita lakukan? Jadi betapa kita semakin hati-hati, semakin serius ikut Tuhan. Kita jangan seperti sajak Khairil Anwar, aku hidup 1000 tahun lagi. Jadi memang kita harus hidup seolah-olah kita hari ini hari yang terakhir. Makanya buat Mas Aidu Yulor, apa yang harus kulakukan bagimu Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita. Saya kira itu. Makasih Pak, saya setuju banget. Saya selalu memperkatakan bahwa hidup saya udah nggak lama lagi. Itu tandanya untuk supaya mempersiapkan diri. Jangan merasakan punya ban serap banyak ya Pak. Ban serap. Saya nggak punya ban serap banyak. Kalau tahu kapan. Kalau pulsa bisa kita tambah. Kalau hidup, Alkitab mengatakan manusia hidup hanya 1 kali dan 1 dihakimi, kitab Ibrani. Ya udah, kita bersahaja ya. Aku mau iring Yesus, aku mau iring Yesus, lagunya gitu. Saya suka nyanyi-nyanyi begitu memang ya supaya kita ya tidak terlalu monoton. Selalu ingat ya. Makasih Pak, makasih Sister Aling. Ya sama-sama. Pak Efras berarti orang yang seperti Bu Heni bilang itu benar nggak Pak? Ini menurut pendapat saya. Berarti dia hanya menerima firman itu sebagai logos ya Pak? Berarti sebagai di dalam logos, dirinya hanya ya? sebagai pengetahuan isi otaknya saja, pikirannya saja. Jadi tidak menjadi rema ya Pak di dalam dirinya berarti ya? Seperti itu. Rema yang mengubah, kalau logos enggak. Betul, karena kita bisa lihat dari buah sikap dia ya Pak, yang tidak menunjukkan karakter Kristus, ya, berarti dia menerima segala yang dia ketahui sama ini dari firman Tuhan itu hanya sebagai logos pengetahuan di dalam pikirannya Pak ya, seperti itu ya makanya. Kalau orang ke dokter itu mesti harus mau disuntik, dikasih obat dan obatnya dimakan, supaya sehat. Kalau ke dokter hanya cuma Pak saya sakit, saya pilek, saya pusing, tapi jangan dikasih obat, jangan diapa-apain. Percuma dia ke dokter. Dia hanya kenal dokternya. Iya kan? Betul Pak, Kalau orang ke gerejanya mendengar firman Tuhan, terus, oh ya pengkhotbahnya ini, khotbahnya ini, tapi tidak menjadi rema dalam hidupnya, tidak ada yang dia lakukan. Gitu. Kalau mobil Bu Hani penyok dibawa ke bengkel, Bang jangan diapa-apain ya Bang ya. Besok saya ambil lagi, buat apa ke bengkel? Kan gitu kan? Mesti harus diatur, mesti harus diubah. Bengkel keluar jadi bagus.
Hidup Iya. mesti harus begitu. Semakin ikut Sema Adonai, Iya. semakin ikut Amin, firman amin. Tuhan, semakin berubah. Betul, Pak. Oke, Karena oke, kita oke, sudah oke. mendapat pengetahuannya ya, Pak, ya. Jadi Iya, harus iya, kita iya. jadikan rema itu di dalam Oh, hidup iya, kita, puji dalam diri Tuhan. kita Ini ya, ada Pak Pak. Lukas Ricardo. Iya, Selamat iya. malam. Oh iya, salam Pak, Pak Shalom, Lukas. puji Tuhan. Iya, Pak Lukas. Apa mau menambahkan? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Mengenai tema Halo, malam selamat malam ini. Pak Efras. Haleluya. Ada Pak Romi Kalau Pak Barikan. Efras sudah yang luar biasa lah, nggak perlu ditambah. Tapi biasa di luar juga, Pak. Iya Pak, saya lagi belajar ini. Iya, 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 puji iya. Saya Tuhan. juga masih belajar, Pak. Banyak yang bisa saya pelajarin. S3 itu salahnya 3, Pak. Makanya banyak diperbaiki. Iya, Iya Pak, baik. Iya, iya. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Wah, tidak terasa nih Pak Epas. Sudah Iya benar, tidak hampir 2 terasa. jam ya. Seru ya. Bapak bisa memberi closing statement-nya untuk materi pembelajaran malam ini. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Yang pertama, setelah kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, jalan masuk ke gereja, pelajaran minggu kemarin, kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Tapi keselamatan itu diberikan untuk bisa dipegang, dipertahankan. Untuk itu Tuhan memberikan sebuah alat keselamatan, supaya terus tetap dapat kita pegang karena persekutuan kita dengan Tuhan. Dan alat keselamatan yang kita pelajarin hari ini adalah firman Tuhan sebagai senjata, sebagai alat keselamatan. Sebab siap tidak siap, mau tidak mau, kita ada dalam sebuah peperangan, baik itu peperangan kepada ekstern dan intern. Di luar kita, dalam arti kesibukan-kesibukan, godaan-godaan, tetapi juga perang terhadap diri sendiri, ego, daging, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita perlu firman Tuhan, karena roh Allah dalam hati kita, untuk kita terus bisa dapat menyangkal diri, taat tunduk, belajar rendah hati, belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Terima kasih atas pembekalan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Epafroditus kepada kita semua. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, menambahkan iman kita dan juga pengetahuan kita akan firman Tuhan. Baik, sebelumnya kami akan mengumumkan juga bahwa kelas ini akan tetap diadakan juga di hari Jumat mendatang, dan di hari Kamis mendatang di pukul yang sama, yaitu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ya baik, terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Epafroditus. Dipersilakan Pak. Ya. Kami bersyukur kalau kami sudah belajar firman-Mu. Bila firman bukan sebatas kami dengar, menjadi konsumsi pikiran kami, tetapi bagaimana kami memperlengkapi hidup kami dengan senjata, yaitu firman Allah, supaya keselamatan itu terus tetap dapat kami pertahankan, dan kami terus tetap setia sampai akhir. Berkati moderator, berkati stakeholder di Sema Adonai yang hamba tidak sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa ini pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami yang terus tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan apa yang dapat kami lakukan. Semua yang hadir, melihat dan mendengar di Sema Adonai maupun channel-channel yang lain, kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian dengan kesehatan dan kekuatan. Doa-doanya Tuhan dengar. Sebentar kami tidak berpisah dan beristirahat. Bagi yang ada di Indonesia, Tuhan menyertai kami. Dan bagi yang ada di Amerika dan di tempat lain yang masih bekerja, Tuhan menyertai pekerjaan mereka.
Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima Puji kasih Tuhan. Pak Epafroditus Selamat atas pelayanannya. ya, Tuhan sama berkati.